Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fauzan Azhar dari kelas 5R bersama dengan rekan saya Tribers Andre Manghihojaya dari kelas yang sama. Pada kesempatan pagi ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan reinjection condensate system pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam cerek. Kami menyebutnya sebagai konsep cerek. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya sebagai berikut. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh, disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma terletak jauh di bawah permukaan dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul pada reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan gas cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi. Sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, gas cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Gas cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan tersebut disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di bawah tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas, karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas akan melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Sebelum kita masuk ke sana, ke pengertian tentang sistem reinjeksi kondensat tadi, mari kita lihat skema PLTP secara umum di bawah ini. Kita mengetahui dalam lingkaran itulah bahwa sebagian besar sistem reinjeksi kondensat berada. Menyesuaikan terkait fungsinya, yaitu menginjeksikan kembali air hasil kondensasi ke dalam lapisan perut bumi. Oke, selanjutnya apa sih sistem reinjeksi kondensat itu? Sistem reinjeksi kondensat adalah suatu proses yang menginjeksikan air hasil kondensasi menuju ke dalam sumur injeksi dan diinjeksikan kembali ke dalam lapisan dalam bumi. Di dalam sistem ini memiliki komponen utama, yaitu blow down pump, drain reinjection pump, dan sumur injeksi. Selanjutnya, ada komponen utama dari reinjection condensate system. Komponen yang pertama ada blow down pump. Apa itu blow down pump? Blow down pump berfungsi untuk memompa air dari cooling tower menuju sumur injeksi. Kondensat dipompa melalui satu jalur injeksi
dan bercampur dengan brine water yang berasal dari steam fill. Selain memompa kondensat dari cooling tower, blow down pump juga berfungsi untuk memompa kondensat yang berasal dari kondensat trap. Blow down pump ini memiliki daya sebesar 20 HP. Oke, setelah tadi adanya blow down pump dan brine pump, selanjutnya kita akan membahas tentang balong atau pond. Balong atau pond, atau biasa disebut dengan kolam, merupakan komponen pendukung PLTP yang digunakan untuk menampung fluida dari hasil produksi. Di mana fungsi dari balong ini yaitu untuk mengendapkan silika yang terkandung di dalam air kondensat sebelum diinjeksikan ke dalam sumur injeksi oleh brine pump. Lalu yang kedua adalah untuk menurunkan temperatur, karena salah satu parameter yang harus dipantau di dalam sistem ini yaitu temperatur sebelum memasuki lapisan dalam perut bumi. Ya, brine pump. Apa itu brine pump? Brine pump berfungsi untuk memompa brine water dari balong menuju sumur injeksi. Pompa brine pump bekerja pada rentang temperatur sekitar 50-60 derajat Celcius. Kapasitas pompa brine yang biasanya digunakan adalah sekitar 700 GPM atau galon per menit dengan tekanan rata-rata 304 PSI. Komponen selanjutnya yaitu sumur injeksi. Apakah sumber injeksi itu? Sumber injeksi berfungsi untuk menginjeksikan fluida yang berasal dari sisa hasil pemisahan produksi uap PLTP. Proses ini dilakukan untuk menjaga kuantitas air pada reservoir sehingga siklus PLTP memiliki lifetime yang lebih lama. Biasanya, sumur injeksi hanya mengembalikan 40% dari jumlah fluida yang diambil dari reservoir, dan sisanya merupakan air hujan yang dibiarkan secara alami mengisi reservoir. Keselamatan ketenagalistrikan atau yang sering disebut dengan K2, di mana K2 ini dimuat UU nomor 30 tahun 2009 pasal 42 yang pada dasarnya mengatur tentang ketenagalistrikan. Di sini ditekankan pada pasal 42 yang isinya bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan atau K2. Ketentuan K2 yang dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mewujudkan kondisi A. Yang pertama, andal dan aman bagi instalasi. Yang kedua, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut K3. Manusia sebagai unsur terpenting dalam kegiatan di lapangan perlu dijaga keselamatannya, sehingga dalam pelaksanaan kerja kita sebagai operator atau kita sebagai teknisi dan elemen-elemen lainnya dalam lapangan perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk meminimalisir tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kerja. Lalu APD yang diperlukan untuk sistem ini, yang pertama ada safety glass yang melindungi mata kita dari cipratan-cipratan air atau dari percikan-percikan api, lalu hal yang berbahaya lainnya. Lalu selanjutnya ada helm yang melindungi kepala kita dari tertimpa puing, terpeleset, atau terjatuh. Itu akan melindungi kepala kita. Lalu selanjutnya ada safety gloves atau sarung tangan yang dapat melindungi tangan kita dari cairan-cairan berbahaya atau dari percikan api atau terbakar dan hal berbahaya lainnya. Lalu selanjutnya ada earplug yang melindungi telinga kita dari kebisingan suatu komponen alat. Lalu selanjutnya ada safety shoes yang di bawahnya dilapisi karet tebal, lalu di depannya ada besi yang melindungi kaki, yang dimana sepatu ini akan melindungi kita dari tertimpa puing di daerah kaki atau terjepit dan lain hal berbahaya lainnya. Lalu
ada masker yang melindungi kita dari gas-gas berbahaya di dalam pembangkit. Lalu selanjutnya tidak lupa kita harus memakai wear pack untuk melindungi badan kita dari zat-zat atau hal-hal berbahaya yang dapat melukai daerah badan kita. Selanjutnya, ada SOP penyalaan atau starting pada reinjection condenser system. Yang pertama, pastikan master valve, bed valve, annulus valve, throat choke dapat bekerja dengan baik. 2. Periksa blow down pump dapat bekerja dengan baik. 3. Pastikan AFT atau tank dapat beroperasi dengan baik. 4. Periksa kondisi pon atau balong agar tidak ada kotoran atau hal lain yang demi kelancaran proses operasional. 5. Periksa brain pump agar dapat beroperasi dengan baik. Setelah adanya SOP penyalaan atau starting, lalu kita lanjut ke SOP pengoperasian atau menjalankan. Yang pertama, buka semua valve yang digunakan. Yang kedua, pantau level-level air pada balong atau pon. Lalu yang ketiga, pantau temperatur pada balong. Mau yang baru sampai di balong atau yang akan diinjeksikan oleh brain pump ke sumber injeksi. Lalu yang keempat, pantau kandungan silika pada balong secara berkala, karena kandungan silika inilah yang menjadi salah satu hambatan pada sistem komponen pendukung dalam reinjection condenser system ini. Lalu yang terakhir, pantau pressure pada pompa-pompa yang ada. Ada SOP mematikan, berhenti, atau shutdown. Langkah pertama dilakukan adalah matikan blow down pump dan brain pump. Yang kedua, tutup valve yang masuk reinjection air kondensat. Ketiga, pastikan mass flow reinjection kondensat sudah tidak ada. Keempat, pastikan tekanan dan temperatur tank tidak ada yang loss. Lalu parameter apa saja sih yang harus kita pantau dalam sistem ini? Yang pertama, ada temperatur kondensat pada balong. Karena temperatur ini adalah salah satu aspek yang sangat mempengaruhi tentang keadaan lingkungan sekitar. Karena dalam salah satu poin K2 yaitu aman bagi makhluk hidup sekitarnya. Dan temperatur adalah salah satu aspek yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua, temperatur pada brain pump. Kita ketahui sebelumnya bahwa brain pump akan bekerja pada suhu 50-60 derajat Celcius. Jika melebihi ketentuan itu, maka kinerja brain pump akan berkurang. Lalu yang ketiga, tekanan pada pompa, brain pump, blow down pump, dan sumber injeksi. Tekanan-tekanan ini adalah tekanan-tekanan yang sangat mempengaruhi kinerja pada reinjeksi kondensat sistem ini, karena sistem ini berkaitan dengan penginjeksian atau pemompaan suatu cairan ke dalam suatu tempat atau ke dalam lapisan perut bumi. Lalu yang terakhir, adanya kandungan silika pada balong atau pon. Seperti yang saya katakan di SOP operasi sebelumnya, bahwa kandungan silika pada balong ini sangat mempengaruhi kinerja langkah-langkah selanjutnya, karena kembali ke K2 tadi, salah satu aspek yang dapat membahayakan lingkungan yaitu kandungan silika pada kandungan air kondensat. Selanjutnya terakhir dari kami yaitu teknik pembuatan laporan ini. Laporan ini tersusun secara sistematik sehingga mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Bahasa yang kita gunakan harus dapat dipahami, gaya dan tata bahasa juga harus tepat, terutama yang bersifat teknikal, sebaiknya menggunakan istilah-istilah yang tidak asing bagi yang menerima dan memanfaatkan laporan tersebut. Informasi yang terdapat dalam laporan harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan dan validitas data yang ada. Lalu yang terakhir, laporan harus bersifat faktual dan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fauzan Azhar dan rekan saya Tribers Andre Manginjaya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.